Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Hiban? Semoga hari ini masih lancar ya puasanya. Nah, hari ini kita akan mereview pelajaran IPS terpadu untuk kelas 5. Nah, sebelum itu seperti biasa kita berdoa, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, raditu billahi rabba, bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, sekarang kita akan mereview halaman 87 tentang letak Indonesia. Nah, yang harus Hiban ketahui dari bab ini itu tentang apa sih itu letak astronomis dari suatu negara. Nah, letak astronomis dari suatu negara itu adalah posisi letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang itu apa? Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Kalau garis lintang ini dapat digunakan untuk menentukan perbedaan iklim di muka bumi. Nah, ada beberapa jenis garis lintang yang sifatnya istimewa. Yang pertama, garis lintang 0 derajat atau disebut juga dengan garis khatulistiwa, garis ekuator, dan garis lini. Ada lagi garis lintang 2/3 setengah, ada garis lintang 35 derajat, ada garis lintang 66 setengah derajat. Nah, ini adalah garis-garis lintang istimewa. Jadi boleh dibaca-baca lagi tentang garis-garis lintang. Nah, kemudian ada titik kutub. Titik kutub adalah garis lintang 90 derajat. Nah, tadi ada 23 setengah, 35, 66 derajat. Tapi kalau titik kutub itu ada di 90 derajat lintang utara. Oke ya. Nah, kemudian kita masuk ke garis bujur. Nah, garis bujur 0 derajat. Garis ini disebut dengan garis meridian. Kalau garis lintang tadi disebut dengan garis khatulistiwa, garis lini, seperti itu kan. Nah, kalau garis bujur ini disebut dengan garis meridian 0 derajat atau meridian Greenwich. Nah, kenapa? Karena dia ini melalui kota Greenwich di Inggris, yaitu bujur yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besar. Yakni bumi bagian barat atau bujur barat dan bagian bumi timur atau bujur timur. Garis bujur 0 derajat ini dijadikan sebagai standar waktu dunia. Karena ada kalau ini baca GMT, kalau kita buka di HP pertama kali untuk membentuk belahan dunia, jam dari belahan dunia itu ada GMT. Nah, GMT itu adalah Greenwich Mean Time. Nah, jadi waktunya daerah-daerah di dunia ini tinggal menyesuaikan waktunya dengan GMT berdasarkan daerah bujur. Setiap bujur sama dengan 1 jam. Nah, jadi kalau tadi ada garis-garis lintang istimewa, ini ada juga garis bujur 180 derajat. Nah, garis bujur ini baik bujur timur maupun bujur barat bertemu atau berimpit di Samudra Pasifik dan ditetapkan sebagai garis tanggal internasional. Nah, ini yang perlu Hiban ketahui, yaitu letak astronomi dari Indonesia sendiri, yaitu 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia dilalui garis ekuator, yaitu garis khayal pada peta atau globe. Nah, garis ekuator ini sendiri pada garis 0 derajat ya. Nah, beberapa fakta tentang letak astronomis Indonesia yang harus Hiban ketahui. Nah, yang pertama, wilayah Indonesia terletak di sekitar khatulistiwa. Tahu ya, Indonesia melintasi garis khatulistiwa. Nah, secara keseluruhan terletak di daerah lintasan timur dan berada di daerah tropis.
Nah, kalau daerah tropis ini memiliki curah hujannya tinggi, memiliki hutan hujan tropis yang luas, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kemudian menerima penyinaran matahari sepanjang tahun. Banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udara cukup tinggi. Kemudian wilayah Indonesia dibagi di dalam 3 daerah waktu dengan selisih waktu masing-masing 1 jam. Ketiga daerah waktu tersebut adalah yang pertama waktu Indonesia Barat, kemudian waktu Indonesia, kalau Indonesia Barat WIB ya, kalau Indonesia Tengah itu kita sebut WITA, kalau Indonesia Timur itu WIT. Nah ini daerah-daerahnya bisa Hibban baca di halaman 90. Kemudian kita lihat tentang letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan permukaan bumi berdasarkan letak geografis. Wilayah Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dengan demikian wilayah Indonesia berada pada posisi silang atau cross position. Nah, dia udah di antara 2 benua, dia juga di antara 2 samudra. Jadi berada pada posisi silang. Nah, untuk posisi silang ini dia ada arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Nah, letak geografis Indonesia yang sangat strategis memberikan keuntungan terhadap ekonomi Indonesia. Berapa keuntungannya itu bisa dilihat di halaman 92. Nah, letak Indonesia berada pada posisi silang tadi ya. Berada di jalur lalu lintas internasional, baik jalur pelayaran maupun jalur perdagangan. Nah, itu keuntungannya. Kemudian selain lautnya luas, negara Indonesia terdiri dari banyak pulau, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kaya dengan suku bangsa, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Kemudian laut yang luas dan garis pantai yang panjang membuat Indonesia kaya hasil laut. Banyak ikan, banyak kerang, banyak mutiara. Jadi hal ini bisa dijadikan lahan pekerjaan untuk warga-warga sekitar, bisa menjadi nelayan. Bahkan di dalam laut sendiri kita bisa menemukan tambang minyak bumi lepas pantai yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan tambang minyak. Jadi Indonesia juga, selanjutnya Indonesia juga berada di dalam kawasan tropis. Nah, karena Indonesia tropis, jadi menyebabkan Indonesia punya wilayah hutan yang sangat luas, lebat, dan kaya akan berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Hutan Indonesia tahu ya, luas sekali dan lebat, banyak isinya, banyak manfaatnya. Di hutan kita bisa banyak menemukan banyak tumbuhan, banyak hewan yang bisa membantu perkembangan manusia, baik dalam ekonomi, kehidupan sehari-hari juga ada seperti itu ya. Nah, nomor 5, selain letak geografisnya, Indonesia juga mendapat pengaruh dari berbagai kebudayaan dan peradaban dunia seperti kebudayaan Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Karena zaman dulu pertama sekali Indonesia ini banyak kebudayaan yang masuk, terutama Hindu, Buddha yang memang ada di dalam Indonesia. Orang Aceh sendiri pun banyak masih menganut tradisi Hindu Buddha ya, seperti kita ada pesunting, pesiju, segala macam itu masih dari keturunan atau peradaban dari Hindu dan Buddha zaman dulu. Nah, jadi ada musim-musim di Indonesia. Yang pertama ada angin muson barat, ada angin muson timur juga. Nah, jadi kalau angin muson barat bertiup pada bulan Oktober sampai Maret. Dia dari Asia menuju Australia lewat dari Indonesia. Jadi angin muson barat ini melewati Samudra Pasifik yang luas sehingga dia bersifat basah dan lembab. Oleh karena itu Indonesia mengalami musim hujan ketika terjadinya angin muson barat. Nah, jadi dia itu kan bertiup melewati Samudra Pasifik. Nah, samudra itu kan daerah laut ya. Nah, jadi kelembapannya itu sampai kepada
Indonesia, sehingga pada waktu angin muson barat itu terjadilah hujan. Nah, kalau angin muson timur dia bertiupnya dari April sampai September dari arah Australia menuju Asia melewati Indonesia. Nah, angin muson timur dia itu sifatnya kering, dia sifatnya juga panas, sehingga pada waktu terjadi angin muson timur itu Indonesia akan mengalami kekeringan atau kemarau. Nah, kita lewati ini. Ini bisa Hiban baca-baca sendiri ya tentang persebaran suku bangsa di Indonesia. Hiban bisa lihat-lihat lagi nama suku-suku. Nah, seperti Gayo itu dari Aceh, Batak itu dari Sumatera Utara, Karo itu dari Sumatera Utara. Apalagi ya? Laut itu dari Riau, Kerinci dari Jambi, Enggano dari Bengkulu. Dan banyak lagi yang bisa Hiban baca-baca dan kuasai ya tentunya. Minimal adalah beberapa yang harus Hiban kuasai tentang suku bangsa yang ada di Indonesia dan terletak dia di provinsi apa. Nah, kemudian ada keberagaman budaya di Indonesia. Ada kesenian daerahnya yaitu jenis tari. Juga ada lagu daerah. Nah, ini boleh juga Hiban baca-baca karena Hiban setidaknya harus mengetahui sebagian dari tarian dan lagu daerah serta asal provinsinya itu dari mana. Jangan sampai Hiban tidak tahu sama sekali. Seperti itu ya. Bisa dibaca-baca halaman 101 dan 102 serta 103. Juga ini tentang pakaian adat. Nanti mungkin akan bahas tentang senjata tradisional. Nah, yang harus Hiban ketahui, senjata tradisional Aceh itu rencong, bukan keris ya. Walaupun bentuknya seperti keris seperti ini, tapi dia itu namanya rencong, bukan keris. Itu juga tentang alat musik dan rumah adat. Nah, ini seperti ini rumah Aceh dari Aceh. Apalagi rumah joglo dari Yogyakarta. Nah, ini dia. Ada rumah Gapura Candi Bentar dari Bali, ada dalam loka dari NTB, ada rumah Nau Sesat dari Lampung, ada rumah Gadang dari Sumatera Barat, dan masih banyak yang bisa Hiban baca. Baik ya. Juga kita tentunya dalam Indonesia yang sangat luas ini memiliki suku, budaya, bangsa, bahasa yang berbeda. Bangsa sama ya, bahasa yang berbeda, tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita tetap harus saling menghormati. Nah, bagaimana cara menghormati budaya daerah lain? Caranya itu pertama, tidak menonjolkan budaya sendiri, tidak menjelek-jelekkan budaya orang lain, mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain, mau belajar budaya daerah lain, dan bersikap positif terhadap seluruh budaya yang ada. Karena sebenarnya kita sama-sama Indonesia kan. Nah, ketika sama-sama Indonesia, kita harus tahu bahwa persatuan Indonesia lah yang menjunjung tinggi agar kita saling bersatu. Nah, jadi tidak boleh saling mengejek. Tidak boleh kita sebagai orang Aceh misalnya nggak mau nonton wayang, atau orang dari Jakarta tidak mau menonton tari saman dan sebagainya. Justru kekayaan Indonesia ini, kekayaan budaya Indonesia ini yang membuat Indonesia ini menjadi hebat dan kuat seperti itu. Nah, jadi ketertarikan orang untuk berkunjung ke Indonesia juga karena budayanya yang sangat banyak, budayanya yang luar biasa hebat. Seperti itu ya. Baiklah. Untuk kali ini tugasnya adalah silakan hafal hafal ini saja deh, 5 tarian lengkap dengan provinsinya. Misalnya Sedati dan Saman berasal dari Aceh, Serampang 12 dan Tortor berasal dari Sumatera Utara. Tari piring, tari payung, tari indang berasal dari Sumatera Barat. Tari Mayong, tari Zapin, tari rentak berasal dari Riau, dan segitu ya. Pokoknya 5 provinsi beserta tarinya. Kemudian
5 nama rumah adat beserta provinsinya. Tapi ini Miss pilih ya. Yang pertama Aceh, nggak usah karena udah tahu. Dari nomor berapa ya? Dari daerah Yogyakarta, dari 13, 14, 15, 16, 17. Oke ya. Karena kalau rumah Aceh udah pasti tahu ya rumah Aceh, jadi nggak usah dihafal lagi. Hafal dari daerah Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Baik ya. Insyaallah Hiban bisa. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita angkat tangannya, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.